Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, kuasai dunia. Pada kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang surat lamaran pekerjaan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai identifikasi isi, informasi, dan juga bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan, yakni sistematika penulisannya, hari ini kita akan belajar untuk mengonstruksi atau menulis surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika dan kaidah yang berlaku. Sebelumnya, kita cek terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita nanti akan mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, kita nanti akan menyusun, mengonstruksi surat lamaran pekerjaan itu dengan memperhatikan isi, sistematika, dan juga kebahasaannya. Namun sebelumnya, Ibu akan menjawab sedikit pertanyaan yang sudah muncul dalam video pembelajaran sebelumnya agar kalian nanti lebih paham dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kita cek yang pertama, ini ada pertanyaan dari Aisyah Fakiha. Aisyah Fakiha bertanya tentang ketika kita melamar sebuah kerja tetapi kita mendapatkan informasi itu bukan dari media cetak ataupun misalnya bukan dari koran dan lain-lain, melainkan dari informan atau rekomendasi dari orang lain. Bagaimana bentuk kalimat pembukanya? Dan yang kedua, untuk bagian identitas diri yang ada di bagian isi surat, apakah harus sesuai dengan data yang diminta perusahaan? Bolehkah jika nanti kita menambahkan sendiri data-datanya? Coba Bu Iwel jawab ya. Untuk yang pertama, jika berasal dari informan atau rekomendasi orang bukan dari iklan lowongan pekerjaan, boleh-boleh saja kalimat pembukanya, kalimatnya seperti yang sudah Bu Iwel contohkan. Menurut informasi dari Bapak, Ibu, saudara, itu bergantung ya nanti informasinya dari siapa, titik-titik-titik disebutkan namanya, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan titik-titik-titik berisi lowongan pekerjaannya. Sehubungan dengan hal itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung identitasnya ditulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, identitas diri itu boleh ditambahkan oleh kita sendiri, bergantung pada apa yang menurut kita memenuhi kualifikasi, mendukung kualifikasi. Jadi boleh ya ditulis selengkap-lengkapnya boleh, meskipun nanti yang paling lengkap itu ada di daftar riwayat hidup. Jelas ya pertanyaan yang pertama. Kita lanjut, ada pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan dari Suraya. Apakah surat lamaran pekerjaan itu membutuhkan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja? Kalau zaman dahulu ketika kita hendak melamar sebuah lowongan pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat pencari kerja. Kalau orang dulu menyebutkannya dengan kartu kuning. Itu zaman dahulu. Namun sekarang tidak semuanya seperti itu. Bergantung pada kualifikasi yang dibutuhkan oleh sebuah instansi. Jadi dicek terlebih dahulu apakah sebuah instansi itu menentukan kualifikasi di syarat-syaratnya itu ada kartu pencari kerja. Jika tidak perlu dilampirkan. Jelas ya? Kemudian ini pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Ini pertanyaan dari Aindia. Pada bagian isi lampiran itu kan menggunakan tanda titik koma. Di poin 3 yang ada dan, mengapa tanda bacanya tetap memakai titik koma padahal konjungtornya sudah dimunculkan menggunakan dan. Sementara yang sudah Bu Imal jelaskan kemarin, titik 2 dan itu fungsinya sama ya. Nah nanti, terima kasih Indi, ini koreksi. Nantinya akan ada sebuah revisi tentang tanda baca. Tidak akan dijawab sekarang, namun nanti di bagian yang terakhir akan Bu Imel jelaskan mengapa nanti titik 2, mengapa titik koma, maksudnya titik koma ataupun nanti menggunakan koma dan juga ada konjungtor dan, nanti akan kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang kita akan mulai ke bagian yang pertama terlebih dahulu tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kita mulai. Sebuah surat lamaran pekerjaan hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah surat lamaran pekerjaan nantinya
akan dibaca oleh pihak perusahaan. Maka dari itu akan ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian perhatikan. Di antaranya yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Harus baik dan benar. Baik itu menurut pada konteks. Kemudian benar itu menurut pada ejaan. Karena konteksnya nanti kita dalam forum resmi, jadi kita menggunakan bahasa yang resmi. Bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Tidak boleh terlalu frontal. Kemudian yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kita tidak boleh bertele-tele. Misalnya ada informan, kemudian langsung saja ditulis berdasarkan informasi yang saya peroleh dari saudara X. Tidak perlu kemarin saya mendapatkan informasi dari saudara X. Saudara X berkata tidak perlu seperti itu. Kemudian yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah atau ejaan yang berlaku. Kemarin Bu Imel sudah mengingatkan kepada kalian bahwa surat lamaran pekerjaan nantinya tidak boleh ada coretan ataupun tip X, tidak boleh menggunakan itu. Jadi harus bersih, mudah dibaca dan juga sesuai ejaan. Kemudian yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal sampai ke sistematika yang lain itu harus runtut, harus sistematis. Jelas ya? Kemudian kita ke bagian selanjutnya, kita akan mulai belajar untuk menulis, mengonstruksi atau menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isinya, sistematikanya, dan kebahasaannya. Berikut adalah salah satu cara menulis surat lamaran pekerjaan. Bergantung pada sebuah instansinya ya nanti kualifikasinya. Cara yang pertama ini gunakan jelas ya seperti yang tadi, bahasa yang baik dan benar. Bahasa kalian harus baik dan juga harus benar. Yang kedua, tulis dengan kalimat singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele. Yang ketiga, wajib hukumnya tulis dengan menggunakan tangan, bukan diketik. Kemarin ada pertanyaan, boleh atau tidak diketik? Lebih baik gunakan tulisan tangan, karena itu nantinya akan diterima oleh pihak HRD sebuah perusahaan, dan pihak HRD itu biasanya akan menilai karakteristik kepribadian seseorang itu berdasarkan tulisan tangannya. Yang keempat, perhatikan kebersihan. Apakah tadi bersih, apakah rapi, ataukah ternyata banyak coretan, banyak hasil penghapus atau yang lain-lain, itu harus diperhatikan. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri kita. Lampirkan juga dokumen-dokumen yang mendukung. Misalnya, yang dibutuhkan ini adalah seorang salesman yang wajib memiliki kendaraan pribadi. Jadi kita harus misalnya wajib melampirkan misalnya BPKB, kendaraan bermotor kita, kemudian SIM yang kita miliki itu wajib. Jadi dokumen-dokumen pendukung jangan lupa dilampirkan. Siap menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Sekarang kita akan belajar untuk mengidentifikasi. Ini adalah contoh sebuah surat lamaran pekerjaan yang kali ini maksud melamar pekerjaannya ditulis setelah identitas diri. Silakan perhatikan. Dimulai dari yang pertama, tempat tanggal surat, ada Bandung, 14 September 2019, tidak ada tanda baca akhir. Bagian yang kedua, ada lampiran 5 lembar, L-nya kapital ya, lembarnya tidak, yang kedua. Kemudian halnya lamaran pekerjaan, L-nya kapital, P-nya tidak, seperti yang kemarin sudah Bu Imel jelaskan. Kemudian bagian selanjutnya adalah alamat surat. Yang terhormat HRD, manajer PT Moge Laksana Maju, Jalan Kintamani Luhur 8, Bandung. Penulisan jalan tidak disingkat. Penulisan nomor di sana tidak menggunakan kata nomor, melainkan langsung angka 8. Bandung, tidak ada tanda baca akhir. Ada 2 baris, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Alamat surat tidak boleh lebih dari 3 baris. Salam pembuka dimulai dengan hormat. Kemudian bagian sumbernya dituliskan di sana.
Jika kalian perhatikan di sana ada koreksi ya. Untuk dalam informasi di harian pikiran rakyat, harusnya penulisan pikiran rakyat di sana ditulis miring, dicetak miring. Bagaimana jika menulis dengan tangan? Tidak perlu dimiring-miringkan, melainkan diberi garis bawah saja. Jadi kalau di tulisan ketik itu kan italik ya namanya, jika ditulis tangan itu tidak perlu kalian miring-miringkan, jadi cukup di garis bawah saja. Tanggal 12 September 2019 disebutkan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan dalam beberapa posisi. Saya merasa telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, di sana ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, pendidikan, alamat, nomor telepon. Itu adalah identitas ya, tidak kapital, kemudian namanya kapital, Bandung, perempuan, SMK, jalan, nomor telepon. Nah, maksudnya ini ditulis di setelah identitas diri, tujuannya ada di setelah identitas diri. Dengan ini bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin sebagai staf bagian administrasi. Nah, di bagian selanjutnya ini adalah bagian lampiran. Sesuai dengan yang ditanyakan oleh Indi tadi ya, di bagian situ ada tulisan daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi ijazah terakhir dan lain-lain. Ada koreksi yang Bu Imel lakukan untuk revisi yang kemarin. Seharusnya karena sudah menggunakan tanda titik koma sebelum yang terakhir titik, itu tidak perlu menggunakan dan. Jelas ya, jadi tidak perlu menggunakan dan. Bolehkah menggunakan dan? Boleh, jika di belakang rincian itu ditulis dengan tanda baca koma. Kemudian di bagian akhir seperti biasa, bagian penutup, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya saya berharap, harus ada harapan ya, Bapak Ibu berkenan menerima saya sebagai karyawan. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Tidak boleh atas perhatiannya, karenanya di situ tidak mengacu pada sesuatu. Jadi dituliskan Bapak garis miring Ibu. Kemudian salam penutupnya, hormat saya, jangan lupa koma. Kemudian tanda tangan, kemudian nama pelamar itu sendiri. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, bedanya maksud dan tujuan pelamar itu ada di bagian sebelum identitas diri. Jadi lowongannya itu dituliskan di atas. Contohnya itu. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk posisi staf bagian administrasi, langsung dicantumkan di sana. Di bawahnya sama. Jadi setelah identitas itu tidak ada lagi maksud dan tujuan. Sampai di bawah itu sama semuanya. Jelas ya? Kemudian untuk yang contoh ketiga, ini jika inisiatif sendiri, tidak mendapatkan rekomendasi, tidak mendapatkan iklan, tetapi niat pengen melamar atas inisiatif sendiri. Bagian atasnya sama persis. Yang berbeda adalah tidak ada sumber informasi atau iklan di bagian paragraf pembuka. Jadi langsung di bagian pembuka suratnya yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, nomor telepon sama. Maksud tujuannya nanti silakan kalian pilih ya. Lebih baik kalau saran Bu Imel dituliskan setelah identitas. Kemudian lampirannya sama, penutupnya sama. Salam penutupnya sama, tanda tangan dan juga nama pelamarnya juga sama. Itu adalah contoh-contoh dari surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah bisa menulis atau belum? Setelah ini kita akan praktik bersama ya, menulis sebuah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Jadi nanti akan Ibu berikan sebuah iklan, kalian silakan menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang Ibu siapkan. Jika sudah jelas, video pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Jangan lupa tetap utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Imel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.